Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Menarik sekali di materi parenting ini selalu kita membahas 6 faktor kehidupan, yaitu mengenai spiritual, keuangan, keluarga, kesehatan, mental, dan sosial. Di materi keluarga yang hubungannya dengan parenting ini adalah ada beberapa permintaan nih dari para pemirsa MTA, masuk nih WhatsApp-nya ke kami, mohon dibahas kembali masalah keuangan yang dulu sekali katanya pernah masuk program tersebut di Rumahku Surgaku. Nah, kita membongkar file nih tentang keuangan. Ternyata memang luar biasa, apalagi di kondisi COVID sekarang ini, hampir semua di dunia ini kita mengalami satu kesulitan keuangan. Jadi kita akan membahas masalah keuangan sekarang. Pertama, apa sih sebetulnya masalah keuangan itu yang diperlukan? Yaitu masalah mengenai manajemen keuangan. Jadi perlu ada kesepakatan dari awal siapa yang memegang uang di rumah tangga tersebut, suami apa istri. Itu sangat penting kesepakatan itu karena ada hal yang seperti ini. Di keluarga si A, biasanya yang megang keuangan ayah. Di keluarga B yang megang keuangan ibu. Keluarga A punya anak. Keluarga punya anak, kemudian terjadi risanata pernikahan. Masing-masing pihak dengan pola pikir yang berbeda. Karena yang dilihat adalah duplikasi rumah tangga orang tuanya masing-masing. Sehingga begitu mereka menikah, mereka terus bingung. Si istri merasa bahwa kok saya nggak pegang uang ya? Kan di rumah orang tua saya, ibu saya yang pegang. Sementara di keluarga suami merasa nyaman-nyaman aja karena dia pikir, oh saya di rumah tangga saya, ayah saya yang pegang. Nah, mulailah terjadi friksi-friksi seperti itu. Namun yang penting adalah siapapun yang pegang uang itu adalah kesepakatan keluarga berdua itu yang harus mulai dibahas ya. Nomor 2, ya, tentang kesepakatan itu biasanya juga ada latar belakang lain ya. Yang harus setelah kesepakatan itu kita bicara tentang bagaimana mengelola keuangan tersebut adalah ada uang masuk dan ada uang keluar. Di kondisi uang masuk dan uang keluar ada masalah-masalah yang juga hubungannya sama pola asuh parenting. Contoh nih, masalah hutang piutang. Ya, masalah hutang piutang. Karena di sini dia suami istri ada kesepakatan nggak masalah hutang piutang. Kadang-kadang suami istri juga punya latar belakang lagi seperti yang tadi. Nah, latar belakang contohnya gini, satu keluarga punya anak banyak. Ya. Mainan yang paling banyak biasanya dimiliki oleh si kakak paling besar, ya. Kemudian adiknya mau mainan itu tersebut. Terus ibunya dengan mudah mengatakan, "Pinjam aja mainan kakak." Pinjam aja mainan kakak. Kalimat minjem, ya, tolong dicamkan nih sama para pemirsa nih. Kalimat minjem yang diucapkan oleh si ibu terhadap sebuah mainan itu akan nerap di otak bawah sadarnya bahwa minjem itu adalah layak. Jadi akhirnya si bungsu minjem dan itu tidak ada tata kramanya. Kalau dibolehkan minjem, harusnya si ibu mengatakan, kamu boleh pinjam mainan anak, mainan kakak, tapi harus dikembalikan. Atau kakaknya mau nggak minjemin? Nah, ini apa yang terjadi terhadap dampak pinjam-meminjam mainan? Pada saat kata pinjam itu sudah masuk di otak bawah sadar, anak itu beranjak dewasa, kalau ada apa-apa kekurangan sedikit di kepalanya, saya bisa minjem. Saya bisa minjem kok ke kakak kok. Saya bisa minjem ke om, saya bisa minjem ke tante. Akhirnya anak kita terbentuk menjadi pribadi peminjam. Memudahkan meminjam itu yang salah adalah orang tuanya. Harusnya udah jelas ini barang kakak, ini barang adik. Kalau si adik mau minjem sesuatu atas izin orang tuanya. Masalah yang terjadi, kalimat minjem ini menjadi satu pribadi terhadap anak itu dibentuk menjadi pribadi meminjam. Kalau pribadi meminjam harus diajarkan bagaimana pribadi meminjamkan, nanti masuk ke area pernikahan di mana di situ mulai ada uang.
Kalau si istri sudah terbiasa tadi pribadi meminjam, diem-diem dia tanpa sepengetahuan suaminya, kurang uang sedikit, pinjem. Kurang uang sedikit, pinjem. Atau terbalik, suaminya begitu punya pribadi peminjam, kurang sedikit di dalam rumah tangganya, pinjem. Tanpa sepengetahuan istri. Sampai satu saat akhirnya suami tidak tahu, istri pinjem kemana aja, si istri tidak tahu, suami pinjam kemana aja, akhirnya ada sesuatu friksi gara-gara keuangan. Nah inilah yang kadang-kadang ya di dalam Ristanata kami, Ristanata kita, itu kita kurang mempelajari bahwa ada beberapa keluarga yang minjem itu adalah habit. Ya, jadi kita sampai hafal keluarga ini nih hati-hati ya tukang minjem. Keluarga ini tukang minjem. Dan hebatnya si peminjam itu tidak punya rasa malu untuk mengembalikan. Nah ini PR sekali di materi parenting. Terlalu banyak ya yang masukkan masalah keuangan, yang laporan ke kami nih masalah parenting. Semua adalah masalah rasa tanggung jawab terhadap peminjaman itu. Nah jadi hutang piutang tuh pertanyaannya gini, kita boleh berhutang nggak sih? Sebetulnya kita boleh nggak berhutang? Pertanyaannya untuk apa kita berhutang? Ya kadang-kadang saya pribadi sama suami itu bikin kesepakatan banget gitu ya. Bahwa apapun yang terjadi mendingan kita makan sama garam daripada kita harus berhutang. Dan itu kita terapkan ke anak-anak. Ya rasanya ngebayangnya gini, kalau hutang hari ini punya gitu terus besok meninggal, masa kita mewariskan hutang sama anak gitu ya, tega amat gitu ya. Walaupun mungkin itu cuma sedikit. Terus pertanyaan kedua, kepada siapa kita boleh berhutang? Ya, kadang-kadang gini, malah suka ada ilustrasi. Hati-hati ya, kamu jangan kelihatan punya uang banyak, nanti lama-lama banyak orang yang jadi peminta-minta loh ke rumah kamu. Sampai seperti itu, saking banyaknya pribadi-pribadi yang suka berhutang. Ya, sesuatu yang sangat aneh. Lalu berapa jumlah maksimal yang kita boleh berhutang? Nah, masalah keuangan di dalam rumah tangga ini antara seperti mudah dan tidak mudah. Tetapi keuangan akhirnya menjadi satu roda kehidupan yang akan mempengaruhi komunikasi secara baik suami istri tersebut gitu. Ya. Nah, kemudian masalah kartu kredit ya. Suami punya kartu kredit, biasanya istri punya suplemen. Ada perjanjian nggak antara suami istri? Kamu boleh memakai kartu kredit itu sampai maksimal berapa? Kadang-kadang ada kasus gini, plafonnya sekian. Suami sudah punya planning untuk A, B, C, D, F sekian dengan kartu kredit. Istri dengan plafon yang sama juga boleh pakai. Tanpa disadari istri gesek sendiri dengan jumlah tertentu. Pada saat suami mau pakai ternyata sudah mentok, plafonnya sudah habis. Terjadi lagi keributan dari kartu kredit. Pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan kartu kredit? Kita perlu nggak kartu kredit? Apakah cukup suami saja? Apakah istri perlu? Kadang-kadang kita los ya, anak-anak juga dikasih suplemen untuk kebanggaan anak-anak. Anak-anak nggak ngerti kartu kredit gitu. Jadi kita harus mengajarkan untuk apa kita punya kartu kredit. Untuk apa kita menggunakan kartu kredit. Apakah sudah pantas itu diberikan tambahan untuk istri? Apakah sudah pantas dipakai untuk anak-anak? Bagaimana mengontrolnya? Berapa plafon yang harus kita sanggup? Kadang-kadang kita punya plafon katakan 100 juta, sementara gaji suami mungkin 25 juta gitu. Nah, di sini kadang-kadang baik istri maupun suami merasa bahwa kartu kredit adalah uang saya. Bukan. Itu adalah bank, itu adalah pinjaman. Nah, kalau sekarang dengan gaji 25 juta tapi kartu kredit 100 juta, suka lupa bahwa ya sudah nggak apa-apa kan bisa dicicil. Mulai terjadi bunga. Kita bicara bunga berarti bicara sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Riba, ya perang melawan Tuhan nggak akan menang. Ya kita bicara riba. Ya nomor 4 masalah tabungan jangka pendek. Gini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jangka pendek di sini adalah dana emergency. Seberapa banyak kita punya dana emergency adalah minimal kalau single, Anda minimal harus memiliki antara 3 sampai 6 bulan kebutuhan hidup. Jadi sekarang kita hitung kebutuhan hidup harian kita itu berapa? Umpamanya kebutuhan hidup kita harian
pas gitu, itu adalah 10 juta. Berarti kalau umpamanya butuh emergency, dikalikan aja 3 sampai 6. Minimal ada 30 sampai 60 juta itu harus ada tabungan emergency itu. Karena emergency itu dipakai apa? Umpamanya keluar rumah kita ketabrak, umpamanya. Iya sih ada BPJS. Tapi gitu, kan kita ke rumah sakit juga butuh ongkos. Kan itu di luar kendali. Nah, jadi banyak orang yang tidak menyimpan tabungan jangka pendek karena dianggapnya saya udah asuransi kok, saya sudah ini, padahal sesuatu yang bisa terjadi itu ngintip gitu. Ya, ada aja gitu kejadian atau tiba-tiba kakak butuh pertolongan sangat urgent di rumah sakit, masuk rumah sakit atau orang tua gitu. Sangat, nah dana-dana emergency itu, tabungan jangka pendek itu yang sebetulnya bisa kita maksimalkan untuk menolong orang. Nomor 5 adalah tabungan pendidikan anak. Ya, pada saat kita sudah mulai nikah, mulai merencanakan punya anak, pengen punya anaknya ngotot gitu ya. Saya pengen punya anak. Dipersiapkan nggak tabungan anaknya gitu. Ya, untuk apa punya anak kalau tiba-tiba kita nggak mampu nyekolahin? Ya, kita percaya setiap anak punya rezekinya. Tapi tetap sesuatu yang tidak direncanakan akan keteteran gitu. Artinya gini, ditabung sendiri nggak tabungan anaknya gitu? Atau dalam bentuk nabung dalam bentuk emas umpamanya, atau menabung dalam bentuk asuransi pendidikan anak. Nah, banyak hal yang gini, udahlah disimpan sendiri aja lah, nggak usah pakai tabungan asuransi anak, atau nggak usah disimpan. Nanti juga kalau pas ini, kalau kurang, nih minjem aja deh ke kakak yang punya. Nah, habit minjem kembali muncul, alasannya untuk sekolah anak. Kan tahu punya anak, kan tahu anak butuh sekolah. Kenapa nggak dipersiapkan? Kenapa ada sesuatu yang akhirnya gampanglah nanti pinjam ke situ, gampanglah pinjam ke sana. Jadi gunanya adalah memanage keuangan semata-mata supaya kita tidak melibatkan pihak lain terhadap tanggung jawab kehidupan kita gitu. Kan kita punya tanggung jawab nih, nikah punya tanggung jawab, anak punya tanggung jawab. Masa tanggung jawab tersebut tiba-tiba kalau kekurangan uang jadi tanggung jawab orang lain gitu. Ya, jadi nggak gitu. Kok jadi rada kurang senyum ya? Terlalu serius ya kalau ngebahas masalah uang ya. Tabungan jangka panjang. Kita bicara jangka panjang itu sebetulnya berapa sih gitu ya? Jangka panjang itu kita bisa mengambilnya antara 10 sampai 20 tahun. Ya, 10-20 tahun itu ada banyak yang kita bisa pikirkan adalah karena deposito itu bicara uang bunganya bisa kita berikan kepada jemaat. Yang sebetulnya menarik itu adalah juga tabungan dalam bentuk emas. Ya, itu sangat bermanfaat sekali. Kalau kita bicara tabungan dalam bentuk emas, kalau nabung sekarang, bandingannya bukan sekarang, 10 tahun yang lalu, ya harga emas itu masih sekitar 500.000 segram. Hari ini emas sudah 1 juta. Jadi emas itu bandingannya 10 tahun itu 100 kali lipat gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bisa niat nabung emas, itu banyak dari beberapa ibu-ibu yang rajin nabung emas ya, 10 gram, 5 gram. Itu sekarang bahagia banget bahwa harga emas yang dulu beli 500.000, sekarang udah 1 juta gitu. Ya, atau dalam bentuk uang mata asing mungkin ya, falas. Bisa US dollar, bisa sekarang uang Cina luar biasa ya pertumbuhannya. Wah, keren banget. Ada lagi investasi ya, investasi yang kalau sudah uangnya banyak, sudah uangnya longgar, mulai memikirkan investasi itu adalah mungkin bisa ke properti. Karena kalau properti itu kalau bisa disewakan rumahnya, bisa dikontrakkan rumahnya, itu menjadi passive income gitu. Jadi uang bekerja buat uang lagi gitu. Nah, disitulah saatnya kita memikirkan kalau uang sudah banyak, jangan dijadikan sebuah bentuk foya-foya gitu. Oh, saya punya uang sekian, saya beli mobil yang sekian ratus juta. Jangan gitu. Kalau bisa adalah beli mobil dari hasil dari investasi tersebut. Jadi mamanya nih yang sekarang punya uang, beli properti. Hasil dari properti yang disewakan, uang sewa properti inilah yang dijadikan mobil. Jangan uang pertama yang dijadikan mobil. Nah, pengertian-pengertian ini suami istri harus duduk berdua.
Pertama, mengerti arti uang. Kedua, mengerti arti hutang. Ketiga, mengerti arti investasi. Sebetulnya manajemen keuangan hanya itu aja sih, ya. Jadi ya ada sih yang bilang ya kan apa yang mau di-manage, uangnya juga nggak ada gitu. Belajar dari nggak ada dulu. Karena banyak orang yang tidak siap dengan uang banyak. Contoh ya, ada seseorang yang menang lotre 2 miliar. Apa yang terjadi? Kaget. Betul-betul dia spend money-nya kemana-mana suka-suka dia gitu kan. Apa yang terjadi? Nggak sampai 1 tahun dia jatuh miskin lagi dan malah berhutang. Karena dia tidak mengerti manajemen keuangan gitu. Nah makanya walaupun hari ini kita belum ada uang, belajar menata dulu program keuangan tuh seperti apa. Sehingga kalau nanti uangnya ada, ya itu akhirnya bisa terkelola dengan baik gitu. Ya, banyak sekali hal-hal yang seperti itu, mengerti tentang arti investasinya. Nah, sekarang piutang. Piutang nih lucu. Piutang itu artinya uang yang kita pinjamkan pada pihak lain. Nah, yang menariknya kita suka mempelajari nggak yang minjem itu seperti apa karakternya. Lucu sekali kadang-kadang kita minjemin, tapi orang itu belum bisa bayar, tidak ada klarifikasi belum bisa bayar dan lain-lain. Begitu ketemu kita hilang, dia hilang. Ngumpet di belakang pohon gitu. Kan nggak harus gitu ya kalau punya hutang gitu ya. Ya nggak apa-apa bilang aja belum bisa bayar gitu. Tapi masalah yang utama apa? Ini masalah karakter, masalah sifat. Sifat buruk si penghutang yang belum bisa membayar harusnya mampu mengklarifikasi, mohon maaf saya belum bisa bayar. Nah, sekarang hubungannya sama yang memberikan pinjaman. Kita sendiri akan berdosa kalau kita meminjamkan tapi kita tidak nagih minimal 3 kali. Nah, kalau 3 kali sudah kita tagih dan dia tidak mampu bayar, kita sebagai orang yang lebih mampu berdiri tangannya di atas, lebih baik mengikhlaskan daripada hutang itu dibawa oleh penghutang itu nggak dikembalikan. Nah masalahnya berapa keluasan orang yang meminjamkan hutang itu yang dipinjamnya jumlahnya. Kalau mungkin masih tercover sama keuangan pribadi sendiri oke. Tetapi kalau umpamanya jumlahnya itu besar dan mengganggu rumah tangga secara keseluruhan, ya ini sebetulnya butuh diselesaikan bersama gitu ya. Jadi hati-hati kalau bicara piutang, berapa jumlah maksimal kita sanggup mengutangkan pada orang lain. Berapa lama kita sanggup menerima pinjaman tersebut gitu. Karena rata-rata sih ya mohon maaf ya, artinya hampir 50% deh orang yang pinjem itu kok kayaknya jarang ngembaliin deh, kalau ini pengalaman pribadi sama beberapa orang terdekat ya. Nah, jadi itu memang harus jelas dulu berapa jumlah maksimal yang kita bisa pinjamkan ke orang, berapa lama kita bisa pinjamkan ke orang, dan mau berapa lama gitu ya. Toleransi tersebut diberikan kepada orang tersebut sampai akhirnya kita mengikhlaskan hutang tersebut sudah selesai gitu ya, karena nanti membawa dosa kepada orang yang meminjam itu. Nomor 9 nih pengorbanan. Ada yang lucu, saya bayar candah dulu apa saya ngirim dulu uang ke orang tua katanya. Kalau kita bicara urutan kehidupan kita kan nomor 1 Tuhan ya. Percayalah begitu terima uang itu nomor 1 candah deh. Ya. Apalagi kalau sudah wasiat, itu mah begitu uang hari ini terima, hari ini juga langsung bayar candah wasiat. Penting sekali karena ini hubungannya justru sama rezeki selanjutnya, termasuk juga kesehatan orang tua. Kalau kita candahnya juga dawam, pengorbanan juga dawam, insya Allah uang candah yang diberikan pada Tuhan tersebut balik akan menjadi kasih sayang Tuhan, orang tua kita tetap sehat, rezeki kita tambah banyak sehingga akhirnya tetap memberikan candah tersebut nomor 1, pasti ke orang tua juga mampu memberi setelah candah itu dilaksanakan. Kemudian jangan lupa zakat. Kita punya peraturan-peraturan tentang zakat, ada infaknya. Kita sekarang sedang punya program, malah saya masuk di dalam tim ya, yaitu program pembangunan proyek strategis nasional. Ada 4 yang akan kita bangun. Ada rumah sakit, ada rumah misi, ada MTA. Waduh nggak sabar nih, MTA punya gedung keren kan?
ada rumah misi. Bayangkan kalau itu semuanya berhasil, itu semua gara-gara canda Anda dan pengorbanan Anda gitu. Nah, kita siap nggak sekarang menghadapi 100 tahun jemaat tahun 2025 yang sudah dipersiapkan, siapa tahu itu kehadiran huzur yang akan membuat Indonesia tambah besar gitu ya. Rumah sakitnya jadi, MTA gedungnya jadi, kita bangga sekali gitu bahwa ini adalah berkat pengorbanan dari Anda semua. Pengorbanan kita itu pasti tidak akan sia-sia gitu ya, nggak akan ada hal yang mustahil lah buat kita juga untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, yang terakhir nih nomor 10 adalah penghematan. Ya, jadi penghematan itu adalah salah satu dari manajemen keuangan. Sadar nggak bahwa rumah kita itu adalah orang banyak yang keliru gini, rumah itu aset gitu ya. Ternyata enggak loh, rumah itu liability gitu. Kenapa coba? Rumah itu kan tidak menghasilkan uang. Tetapi rumah itu adalah mengeluarkan uang. Contoh, tanahnya harus bayar pajak, listriknya harus bayar. Akhirnya semua yang ada di dalam rumah itu adalah pengeluaran beban. Contoh ya, bagaimana penghematan itu bisa dari listrik. Siang hari listrik kadang-kadang menyala aja di mana-mana, padahal kita nggak butuh listrik. Yang kedua, banyak sekali dari kebiasaan ibu-ibu belanja bulanan. Itu ternyata bukan kebutuhan bulanan, tapi kebutuhan lapar mata, gitu ya. Yang biasanya pengen beli cracker 1 jadi 2, yang kebutuhan cemilan-cemilan lain yang tadinya 1 jadi 2. Karena kita ke supermarket itu memang sengaja ditata sedemikian rupa supaya kita lapar mata. Terus pernah nggak kita masak nasi kebanyakan? Sering sekali. Nah, coba sekarang mulai namanya penghematan, setiap mau nanak nasi ambil segenggam. Kurangin segenggam aja, coba simpen di satu tempat. Itu juga menarik, ternyata itu penghematan gitu. Nah, jajan, ibu-ibu tuh, waduh, kalau sehari tuh jajan biasanya 2 kali, pagi dan sore gitu. Gimana kalau uang jajan kita alihkan ke buah umpamanya, jajannya jadi buah, jadi sehat, nggak jajan bakso lagi dan lain-lain. Nah, TV, sering sekali ya, lucu TV nyala orangnya nggak ada, malah kadang-kadang kita tidur, TV yang nonton kita tidur gitu, bukan kita nonton TV gitu ya. Nah, sering sekali TV juga nyala. Sama sekarang mungkin bukan langganan koran ya, koran udah nggak ada lagi sama majalah, tapi kita langganan apa? Netflix umpamanya ya. Apalagi ya? Banyaklah ya hal-hal yang akhirnya pengeluaran itu menjadi sesuatu yang tidak boleh sadar nggak sadar. Sadar nggak sadar adalah menjadi pengeluaran. Jadi sebetulnya posisi keuangan ideal itu apa? Satu, tolong jangan ada hutang. Itu penting. Kedua, cash flow harus positif. Positif itu adalah pengeluaran harus lebih sedikit dari pemasukan. Ketiga, miliki asuransi kesehatan dan pendidikan. Itu sebetulnya kesimpulannya dari manajemen keuangan. Nah, pemirsa MTA, hari ini kita sudah membahas masalah manajemen keuangan. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau ada saran, silahkan kontak kami di email bawah ini ya. Dan pasti dengan sangat bahagia kami akan membahasnya di next episode tentang keuangan. Kita bisa ada sesi tanya jawab. Sekian dari kami, semoga berkenan dan semoga menjadi bahan pemikiran bagaimana di kondisi COVID sekarang ini, ekonomi yang sedang sangat terpuruk, kita bisa lebih mengelola keuangan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.